Lepasin adik saya. Bapak! Bapak! Bapak jangan... Iya! Bapak! Bapak! Lepasin! Kamu nggak apa-apa? Lepasin! Hana, ini AA. Kamu nggak apa-apa kan? Bapak! Dia tuh nggak jahat, dia baik banget sama Ana. Nggak tahu, Ana mau sama dia. Lepasin! Hana, dengerin AA. Hana dengerin AA. Kamu nggak kasihan sama Umi, nggak kangen sama Umi. Umi mikirin kamu sampai nggak bisa tidur. Umi nggak mau makan. Umi khawatir sama kamu. Kamu nggak kangen sama Umi? Umi khawatir sama kamu. Setiap hari Umi nangis. Dia kepikiran sama kamu. Kamu gak kasihan sama Umi? Hmm? Kita pulang ya. Aku gak akan biarin penculik itu lolos gitu aja. Biar gimana juga, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayo. Katanya mau pulang, kok malah ngejar Bapak sih? Hana mohon banget sama A, jangan pernah marahin Bapak itu. Dia baik banget sama Hana, A. Janji ya, A. Udah, kita pulang aja, A. Kamu berani nyulik adik saya, hah? Udah. Bapak! Bapak! Tunggu. Alah, jadi kamu penculiknya? Hah, saya hafal orang ini, Pak. Hafal ya, mah. Bagus, kalau Abah masih ingat sama saya. Semoga Abah juga ingat sama dosa-dosa Abah yang telah menghancurkan bisnis saya. Bahkan sampai istri saya meninggal. Abah Asep memang benar-benar manusia licik sedunia. Alah, kurang ajar. Bukan. Tuh. Abah, sudah Bah. Biar semua kami yang ngurus. Tapi dia kurang ajar, Pak. Minta tebusan 10 miliar. Bayarin. 10 miliar. Emangnya gampang nyari duit 10 miliar? Hah? Duit 10 miliar buat Abah mah kecil. Ketimbang saya sudah kehilangan istri. Tapi Abah lebih mementingkan duit daripada anaknya sendiri. Tahu apa kamu soal kasih sayang? Sayang. Abah tuh jahat. Abah nggak pernah sayang sama anaknya Pak Zaini. Ah, diam. Abah udah, Abah jangan berantem di kantor polisi. Kamu apa-apaan? Kamu ikut ngebelain dia? Enggak, Abah, enggak. Udah kalau nggak kita pulang aja. Ibu, saya kira kesaksian keluarga sudah cukup. Pak Zaini akan kami tahan sampai sidang nanti. Mari Pak Zaini. Bapak jangan pergi. Hana! Hana! Mama nggak mau pergi, Pak. Hana, kamu nggak usah nangis ya, Nak. Sudah sepantasnya Bapak ditahan di sini karena Bapak sudah menculik kamu, Nak. Bapak nggak salah, Bapak nggak salah. Bapak salah. Bapak sudah memisahkan kamu dengan kakak-kakak kamu, dengan Umi,
dengan keluarga kamu, nak. Kembalilah ke Umi, nak. Jadilah anak yang soleha, nak. Enggak, Pak. Enggak mau Hana, nggak mau pergi. Alah, Pak. Hana, Mama di sini harus pulang. Nggak mau, Teh. Nggak mau. Hana nggak pulang, Hana. Hana nggak mau pergi loh. Udah pukul sama keluarga sama kakak Mas. Sini kamu sini. Abah, sini kamu sini. Sini kamu. Kamu tuh bagaimana sih? Bukan orang-orang mas senang ada lagi di tengah-tengah keluarga. Ini malah ngebelain penculik. Abah sabar, Abah jangan. Apa tiga banget? Abah punya hati nggak? Abah, kalau Abah mau pukul Asma. Pukul Asma, jangan pukul Hana, pukul! Abah berani pukul Asma? Iya. Lihat. Semua orang di rumah ini ngelawan Abah. Abah tuh kepala rumah tangga. Tahu? Abah, sabar Abah. Kasihan Hana, dia kan baru pulang ke rumah. Itu masih trauma, Abah. Udah. Abah tuh udah dirasukin setan. Kalau Hana boleh minta, Hana nggak mau punya bapak kayak Abah. Tuh. Lihat, dengar nggak kata dia apa? Hah? Kamu anak ini harus dihajar. Harus kasih tahu, biar dia jaga mulutnya. Sabar. Kita nggak kurang ajar sama Abah. Abah bisa cuma marah-marah aja. Aturan Abah introspeksi. Kenapa Hana lebih milih penculik itu daripada Abah? Melawan orang tua kamu, ha? Sabar. Tolong sabar, Abah. Ya Allah. Sabar apa, Umi? Umi terus ngomong sabar. Hah! Lihat. Semua di rumah ini ngelawan Abah. Semua di rumah ini bisanya cuma nyusahin Abah. Ngabisin duit Abah. Di rumah ini udah kayak neraka buat Abah. Ih! Abah yang nyiptain neraka buat kita semua. Asma, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Karena Abah itu kan ayah kalian. Dan biar bagaimanapun, Abah itu kepala rumah tangga di rumah ini. Udah sayang, udah berhenti nangisnya ya. Umi, kenapa sih Abah nggak pernah sayang sama Hana? Abah nggak pernah perhatiin Hana. Abah nggak pernah main sama Hana atau apapun, nggak kayak Pak Zaini. Dia baik banget sama Hana. Kenapa sih kamu jadi ngomong seperti itu? Pak Zaini itu kan yang nyulik kamu. Jahat. Umi, dia tuh nggak jahat. Dia perhatian banget sama Hana. Dia sayang banget sama Hana, Umi. Dia ngajarin Hana sulap. Dia nyopin Hana, dia main sama Hana. Dia nggak pernah marahin Hana, Umi. Gak kayak Abah selalu marah-marah sama kita, selalu mukulin kita, Umi. Maafin Umi ya. Karena selama ini Umi kurang memberikan kalian kasih sayang. Maafin Umi juga. Karena Umi belum bisa merubah perilaku Abah. Umi tuh nggak salah. Yang salah Abah. Kenapa sih Umi selalu nyalahin diri sendiri? Hana, adalah tugas Umi untuk memastikan bahwa kalian, anak-anak Umi itu bahagia. Kalau Umi mau Hana bahagia, tolong bebasin Pak Zaini ya. Umi tolong banget.
Dia nggak jahat sama sekali, Umi. Hidupnya tuh hancur gara-gara Abah, Umi. Usahanya bangkrut gara-gara Abah. Sampai istrinya jatuh sakit terus meninggal. Sekarang dia hidup sebatang kara, miskin, Umi. Tapi pas dia sama Hana lihat dia bahagia banget. Dia nganggap Hana kayak anaknya sendiri. Dia sayang banget sama Hana, Umi. Hana mohon ya, bebasin Pak Zaini ya, Umi, ya tolong. Begini Pak, klien saya, Umi dan putrinya Hana datang ke sini ingin memberikan kesaksian yang tujuannya adalah untuk meringankan hukuman kepada Pak Zaini. Hah? Kenapa bisa begitu? Setahu saya, Pak Zaini sudah menculik Hana. Kenapa Anda mau bersaksi untuk meringankan hukumannya? Pak Zaini orang baik. Dia nggak jahat kok. Dia nggak pernah kasar sama saya. Makanya saya mau dia nggak dihukum lama-lama. Baiklah kalau begitu. Tapi nanti di persidangan Anda harus menjadi saksi. Gimana? Mau? Iya Pak, saya mau. Alhamdulillah ya Allah. Aku mempunyai anak yang berhati mulia seperti Hana. Walau sudah diculik, dia justru kasihan dengan penculiknya. Semoga anak-anakku tidak menurunkan sifat seperti Abah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini untuk selamatan dan syukuran anak kami Hana yang sudah kembali ke rumah setelah ada kejadian kemarin. Alhamdulillah ya Ningsi, Neng Hana teh akhirnya kembali juga. Padahal kita tuh sudah cemas mencarinya. Iya Mas. Emang kalau orang soleha kayak Umi pasti dapat pertolongan dari Allah. Iya. Nah ibu-ibu, ketika Allah rindu pada umatnya, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril yang isinya adalah ujian. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Pergilah pada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihnya." Dan kita sebagai umatnya harus selalu bersyukur, baik itu dalam keadaan senang maupun pada waktu kita dapat ujian. Karena manfaat bersyukur itu sangat banyak. Ya, Allah akan memberikan kita nikmat dan juga kita akan selamat dari siksa Allah. Dan selain itu kita juga akan mendapat pahala yang lebih baik. Amin. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga adalah pemimpin atas keluarganya, dan seorang istri juga adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan nanti pada akhirnya Allah akan meminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi masing-masing kita itu bertanggung jawab atas keluarga kita. Baik itu suami maupun istri. Terkadang di dalam kesibukan kita suka lalai. Padahal dalam hadis-hadis sudah dijelaskan. Nanti semua kepemimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di alam mahsyar. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dari kelalaian dan kekhilafan dan menyia-nyiakan keluarga kita. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah ya Rabbi. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik. Dan jadikanlah kami pribadi yang tidak akan menyiakan keluarga kita ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Amin.